tentang penangkapan gurita di Laut Desa Sombano, saya nyatakan buka dengan resmi. Hari ini datang ingin banyak berdiskusi sama bapak-bapak. Saya Intan, ada Ibu Seven nanti yang akan banyak berdiskusi dengan bapak-bapak sekalian, terutama tentang penguatan kelembagaan. Ingin mendengar bagaimana bapak-bapak berhasil menerapkan zona buka tutup ya, terkait penangkapan gurita. Kemudian ada ketua tim kami, Teza, yang memiliki ide untuk melakukan pengabdian di kampung halaman yang katanya di Kaledupa. Kemudian besok kita akan sama-sama ada semacam bantuan yang mungkin, tapi untuk desa ini untuk membantu kelompok dalam penguatan pengawasan. Saya mulai kira-kira apa dasar pertama awalnya kenapa masyarakat kelompok khususnya itu kenapa bisa tiba-tiba mensepakati bahwa ada sistem buka tutup ini? Apa dasarnya kira-kira? Di ekosistem, terutamanya perikanan yang ada di Desa Sombano ini semakin terancam dalam artian bahwa ada beberapa spesies yang dulunya ada, sekarang berkurang, bahkan ada yang sudah lenyap. Ya, kami mengkhawatirkan bahwa ke depan gurita juga yang terbanyak di Sombano ini akan hilang begitu, karena kalau kata berkurang sudah sangat berbeda dengan keadaan yang dulu. Ya, jadi itu yang mendasari kami ingin menyelamatkan. Pertama. Yang kedua, bahwa karena berkurang, kemudian kebutuhan kita sebagai masyarakat untuk perekonomiannya jelas terancam. Maka dengan adanya sistem buka tutup ini ada pembesaran dan ada kesempatan gurita berkembang biak. Saya kira itu dasar yang paling mendasar bahwa kami tertarik secara langsung diundang untuk menyelamatkan ekosistem tersebut, termasuk khususnya gurita dan pada umumnya perikanan. Saya kira. Pernahkah Pak ada peraturan bupati atau dari pemerintah setempat yang Mensahkan? Iya, mencoba mensahkan aturan adat ini? Sudah diperdakan? Sudah diperdakan kah? Selama saya Atau pernah dihitung? itu saya belum pernah dapat aturan itu. Bagi saya lain mungkin pernah dapat, tapi bagi saya selama atau belum. Misalnya apakah tertuang di Perda bahwa pengakuan Barata Kahidupa kayak begitu? Kayaknya sudah ada itu, kayaknya, karena setiap itu ada keramaian macam apa, di Wanci kan sering ada itu pesta-pesta, ada tuh, selalu diundang ini secara Kaledupa ini ke sana. Kita bahas dengan tokoh adat dari pihak SARA untuk menetapkan sanksi-sanksi itu kemarin baru dibahas, tapi itu mungkin akan menuju ke Perdes nanti barangkali. Masih diproses untuk dikawinkan dengan Perda. Memang dalam peraturan adat Barata Kahidupa tidak pernah dituangkan dalam peraturan adat tersebut. Sehingga saya juga berikan saran atau masukan kepada pihak yang membuat aturan ini. Pertama itu teguran sampai 2 kali itu teguran, 3 kali baru penyitaan barang-barang alat itu kayak bodi, alat pancing seperti itu. Tapi kemarin sudah ditetapkan itu aturan bahwa yang melanggar seumpama pengambilan pasir dia kena pelanggaran berat, dia kena 100 boka. Jadi untuk pelanggaran sedang dia kenanya 50 sampai 80. 60.000. Kalau seumpama dia yang terendah, dia dari 10 sampai 50. Jadi hari ini saya mencoba kita sharing tentang bagaimana penguatan kelembagaan. Nah, kalau kita bicara kelembagaan itu sebenarnya skala besar, satu kesatuan negara, tapi kita ambil kepada skala kecil untuk kelompok nelayan kita di sini. Nelayan apa sih, Popa Jompa. 3 pilar, ibaratnya 3 tiang dari pembangunan suatu negara itu 3 yang penting. Ada pemerintah, inilah aparat desa dan perangkat-perangkat ke atas, kemudian masuk kepada privat swasta. Biasanya makanya kenapa ada biasa lembaga-lembaga swasta yang datang ke sini, entah itu industri atau apapun itu. Kemudian yang paling utama itu adalah masyarakat. Jadi pilar pembangunan yang paling utama itu adalah bapak-bapak sekalian di sini. Gitu. Kita semua kelompok nelayan ini merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan suatu
negara. 3 hal penting ini harus saling terkait, yaitu sosial itu bagaimana kehidupan sosial kita, bagaimana kita menerapkan aturan adat yang ada, kemudian juga masuk kepada environment atau lingkungan itu jadi lingkungan itu tempat di mana gurita itu tumbuh, ya sekitar kita, bagaimana kita menjaga laut kita dengan baik, bagaimana kita mempertahankan laut kita dengan baik, dan tentunya ekonomi. Kita tidak bisa munafik, Bapak Ibu, kita butuh yang namanya ekonomi gitu ya. Untuk kita berkelanjutan juga hidup kita butuh yang namanya sumber daya itu harus bernilai ekonomi. Yang menurut profit kayaknya mereka bisa profit ya, kategori dalam profit berarti. Karena belum ada PA itu, tapi ada kas yang dikelola begitu ya, belum masih misalnya masing-masing ada juga pembeli gurita. Masyarakat di sini mencari gurita itu baru dia jual kepada masyarakat juga di sini, penampung di sini, lalu penampung itu dioper lagi ke Wanci atau ke Kendari begitu. Ini semoga membawa kita berkat yang paling indah ke desa Sombana dari ini.